Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan nama saya Siti Fathia Zahra dengan NIM channel 1141025 dari kelompok 1 Histologi kelas B. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur aliran urin beserta epitel dan saluran darah filtrasi. Nah, pertama ada ginjal ren yang dimana ada beberapa arteri. Yang pertama itu ada arteri renalis yang dimana arteri renalis ini yang utama yang membawa darah ke ginjal. Selanjutnya ada arteri segmentalis yang dimana cabang dari arteri renalis dan memasuki darah ke segmen ginjal. Selanjutnya ada arteri interlobaris yang dimana dia berjalan di antara lobus ginjal. Selanjutnya ada arteri arcuata yang dimana dia melengkung di sepanjang batas korteks dan medula. Selanjutnya adalah ada arteri interlobularis yang dimana memasuki korteks ginjal dan arteri arcuata. Selanjutnya ada arteri aferen yang dimana dia membawa darah ke glomerulus. Selanjutnya ada glomerulus yang dimana jalinan kapiler di dalam korpus carenalis atau bagian dari nefron, dan disinilah terjadi filtrasi darah. Adapun saluran darah filtrasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada endotel kapiler berfenestrasi. Ini tuh lapisan terdalam dan memiliki pori-pori yang memungkinkan sebagian besar komponen darah melewati kecuali sel darah dan protein besar. Selanjutnya adalah membran basal glomerulus atau BMG, yang dimana lapisan tengah terdiri dari kolagen dan proteoglikan dan menyaring molekul berdasarkan ukuran dan muatan. Selanjutnya ada celah filtrasi prediksi sel podosit, yang dimana lapisan terluar celah sempit di antara sitoplasma dan sel podosit berfungsi menyaring molekul berdasarkan ukuran. Selanjutnya ada ruang urin atau ruang Bowman, ruang di dalam kapsul Bowman tempat filtrat glomerulus dikumpulkan. Selanjutnya ada tubulus contortus proximal atau TKP, yang dimana epitel kubus selapis dengan brass border atau mikrofili reabsorpsi sebagian besar air, glukosa, asam amino, dan elektrolit terjadi di sini. Selanjutnya ada tubulus rectus proximal atau TRP. Epitel kubus selapis melanjutkan proses reabsorpsi. Selanjutnya ada ansa Henle atau lengkung Henle. Nah, di mana dalamnya ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada cabang descendens tipis. Selanjutnya ada cabang ascendens tipis. Selanjutnya ada tubulus rectus distal atau TRD. Epitel kubus selapis, reabsorpsi ion dan sekresi terjadi di sini. Selanjutnya ada makula densa, yang dimana bagian dari tubulus distal yang bersentuhan dengan arteri aferen dan berfungsi mendeteksi konsentrasi natrium dan filtrat. Nah, jika rendah memicu pelapisan renin oleh sel juxtaglomerular. Nah, selanjutnya ada sel juxtaglomerular. Nah, sel-sel otot polos di dinding arteri aferen yang menghasilkan renin. Nah, renin ini berperan dalam pengaturan tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya ada tubulus contortus distal atau TKD, yang dimana epitel kubus selapis, reabsorpsi dan reseksi diatur oleh hormon seperti aldosteron dan ADH. Selanjutnya ada tubulus kolektivus atau dia berfungsi mengumpulkan urin dari beberapa nefron. Lalu ada ductus collectivus atau colligentes, yang dimana epitel kubus selapis atau silindris selapis transport air diatur oleh ADH. Nah, selanjutnya saluran pengeluaran urin. Nah, di sini ada calyx minor yang menampung urin dari ductus colligentes. Selanjutnya ada calyx major yang dimana menampung urin dari beberapa calyx minor. Selanjutnya ada pelvis renalis yang dimana ruang pengumpulan urin di ginjal, tempat calyx major bermuara. Nah, selanjutnya ada ureter yang dimana saluran yang membawa urin dari pelvis renalis ke kandung kemih. Nah, epitelnya itu ada epitel transisional 2/3 proksimal, epitel transisional 1/3 distal.
Nah, selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, di mana tempat penyimpanan urin sementara. Di sini ada epitel transisional. Nah, selanjutnya ada ureter yang dimana saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih. Nah, di sini ada pars prostatica yang dimana epitel transisional atau silindris bertingkat, ada pars membranosa, ada epitel transisional atau silindris bertingkat juga, dan ada pars sponginiosa, ada epitel transisional dan atau silindris bertingkat proksimal, dan epitel pipi selapis distal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2.2 yang dimana di sini ya saya akan menjelaskan mengenai proses spermatogenesis, spermamiogenesis, dan perjalanan sperma dan fungsi kelenjar aksesoris. Nah, bagian pertama ada spermatogenesis dan spermamiogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan spermatozoa atau sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus testis. Nah, proses ini tuh melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada tubulus seminiferus, terdiri dari epitel geminal yang menghasilkan sperma. Nah, epitel ini terdiri dari sel Sertoli, sel penunjang, dan sel spermatogenik, sel yang berkembang menjadi sperma. Nah, selanjutnya ada spermatogenesis, proses pembentukan sel sperma, dan spermatogonia. Nah, sel induk sperma hingga spermatid, melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap proliferasi atau di mana spermatogonia membelah secara mitosis dan menghasilkan lebih banyak spermatogonia. Nah, tahap meiosis 1, spermatosit primer dihasilkan dari spermatogonia mengalami mengalami meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid memiliki setengah jumlah kromosom. Selanjutnya ada tahap meiosis 2 yang dimana spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid haploid. Nah, selanjutnya ada spermogenesis yang dimana proses transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang matang, melibatkan perubahan morfologi yang signifikan termasuk pembentukan akrosom yang dimana struktur seperti topi di kepala di sperma yang mengandung enzim untuk menembus ke sel telur. Selanjutnya ada kondensasi inti DNA menjadi padat dan terkemas rapat. Selanjutnya ada pembentukan ekor yang dimana untuk pergerakan sperma. Nah, selanjutnya ada pembentukan mitokondria yang menyediakan energi untuk pergerakan sperma. Nah, selanjutnya ada penjelasan sperma. Saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sperma. Yang dimana setelah terbentuk di tubulus seminiferus, sperma akan melalui beberapa struktur. Yang pertama ada tubulus recti yang dimana saluran lurus yang menghubungkan tubulus seminiferus dengan red testis. Selanjutnya ada red testis yang dimana jaringan saluran yang saling berhubungan di dalam testis. Selanjutnya ada ductus efferent. Ada ductus efferent yang dimana epitel kubus selapis bersilia mengangkut sperma dari red testis ke epididimidis. Selanjutnya ada ductus epididimidis atau epitel silindris selapis bersilia, tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Selanjutnya ada ductus deferens, di mana epitel silindris selapis bersilia mengangkut sperma dari epididimis ke ductus ejaculatorius. Selanjutnya ada ductus ejaculatorius yang dimana terbentuk dari penyatuan ductus deferens dan ductus vesicula seminalis. Selanjutnya ada kelenjar vesicula seminalis yang dimana dia akan menghasilkan cairan yang kaya fruktosa yang menyediakan energi untuk sperma. Muaranya di ductus ejaculatorius. Selanjutnya ada uretra pars prostatica yang dimana epitel transisional bagian uretra yang melewati kelenjar prostat. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang menetralkan pH vagina dan mencairkan semen. Selanjutnya ada uretra pars membranosa yang dimana epitel transisional bagian uretra melewati diafragma urogenital.
Selanjutnya ada kelenjar bulbo-uretralis, yang dimana menghasilkan cairan preejakulasi yang melumasi uretra. Selanjutnya ada uretra parspongiosa, yang dimana epitel transisional atau selindis bertingkat proksimal, epitel pipis lapis distal, bagian uretra yang melewati korpus spongiosum penis. Sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf Kak kalau misalnya ada kurang atau sangat kurang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.